Yo, konnichiwa, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul 100.000 Tubuh Pemurnian. Bagi kalian yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian kata di dalam video ini ataupun di video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Peng Hai yang dirinya diacuhkan oleh Yuan Ming itu pun menjadi kesal dan berkata, "Hei sombong, orang tua ini sedang berbicara denganmu. Cepat minta maaf kepada Nona Hekimei, jika tidak, orang tua ini akan mengambil tindakan terhadapmu." Yuan Ming yang mendengar perkataan Peng Hai itu pun berhenti berjalan dan melirik ke arah Peng Hai. Setelah melakukan hal itu, Yuan Ming pun kembali mengabaikan Peng Hai dan melanjutkan jalannya. Peng Hai yang kesal karena dirinya diabaikan itu pun bergerak maju ke arah Yuan Ming dan berusaha menyerang Yuan Ming. King Mei yang melihat Peng Hai memulai pertarungannya itu pun menjadi senang dikarenakan dirinya mendapatkan tontonan pertunjukan yang bagus. King Mei pun segera keluar dari ruangannya itu. Kemudian Yuan Ming yang menyadari dirinya mau diserang itu pun menggunakan kaki kirinya untuk menendang Peng Hai. Peng Hai yang terkena tendangan dari Yuan Ming itu pun terpental jauh tepat ke sebelah King Mei yang baru saja datang. Setelah menendang Peng Hai, Yuan Ming pun berpikir dirinya itu harus mempertimbangkan untuk mengganti pekerjaan dan tempat tinggalnya. Dikarenakan akhir-akhir ini dirinya selalu menghadapi masalah. King Mei yang melihat pengawalnya dihajar itu pun berkata kepada Peng Hai, "Peng Hai, kau bahkan tidak bisa mengalahkan anak kecil. Bagaimana kau bisa melindungiku? Bagaimana aku bisa duduk dengan tenang jika begini?" Mendengar perkataan itu, Peng Hai pun langsung segera bangkit dan berkata, "Nona, lelaki tua ini tidak berhati-hati, sehingga diserang olehnya barusan. Ini hanya kecelakaan. Anak itu tidak memiliki banyak keterampilan. Meskipun dia memiliki beberapa keterampilan kultivasi, tapi jika kami bertarung langsung, dia bukanlah lawan orang tua ini." Mendengar alasan panjang dari Peng Hai, King Mei pun hanya mengiyakannya saja dan memberi perintah ke pengawalnya itu untuk pergi. Kemudian, di ruang kelas sekolah, Qin Xiao yang masih kesal kepada Yuan Ming itu pun berkata, "Suan Yuan Ming, sialan itu, beraninya dia melakukan hal ini kepadaku." Mendengar perkataan Qin Xiao, rekan di sebelahnya itu pun berkata, "Tuan muda Qin, apakah kamu masih ingin memberi pelajaran bocah Suan Ming itu? Sepertinya, jika dia tidak menamparmu kemarin, kamu akan mati tercekik oleh penghapus papan tulis." Tiba-tiba, Qin Xiao pun memberi perintah kepada rekannya itu untuk meniduri ibunya Suan Ming. Tidak hanya melakukan hal itu, Qin Xiao pun menyuruh rekannya itu untuk menidurinya hingga mati. Mendengar perintah gila dari Qin Xiao, rekannya itu pun terkejut dan hanya bisa terdiam. Lalu, Qin Xiao pun kembali berkata, "Sial, aku memakan penghapus papan tulis kemarin. Aku curiga kalau Suan Yuanming yang melakukannya. Dia menampar bos ini di depan umum. Wajahku masih sedikit sakit karena ditampar. Ini benar-benar tak tertahankan." Lalu, di sisi lain, di koridor sekolah, Yuan Ming yang sedang berjalan di koridor itu pun dihampiri oleh Judi. Judi yang menghampiri Yuan Ming itu pun mengatakan bahwa dirinya memiliki sesuatu yang ingin dibicarakan. Mendengar perkataan itu, Yuan Ming pun berkata bahwa dirinya itu tidak tertarik untuk mendengarnya. Judi pun tidak memperdulikan penolakan itu dan tetap bertanya kepada Yuan Ming dengan berkata, "Kenapa kau menekan amarahmu kemarin dan tidak berani melawan? Apakah karena kau takut pada Qin Zhao?" Mendengar perkataan itu, Yuan Ming pun melirik ke arah Judi dan berkata bahwa dirinya kemarin itu tidak sedang menekan amarahnya. Dan juga, Yuan Ming yang baru saja mendengar nama Qin Zhao itu pun bertanya kepada Judi, "Siapa Qin Zhao?" Setelah mengatakan itu, Yuan Ming pun kembali berjalan sambil mengatakan bahwa dirinya itu tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan untuk orang-orang yang tidak relevan, termasuk Judi. Judi yang kembali diabaikan itu pun menjadi kesal dan mengatakan bahwa apa yang dikatakan Yuan Ming tadi hanyalah alasan saja. Dikarenakan aslinya Yuan Ming itu takut kepada Qin Zhao, makanya tidak berani memprovokasi Qin Xiao. Setelah mengatakan hal itu, Judi pun berpikir dengan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh ayahnya mengenai Yuan Ming itu adalah salah, dan keluarga mereka tidak membutuhkan orang yang penakut seperti Suan Yuan Ming. Kemudian, sesampainya di ruangan kelas, Ming pun terkejut melihat ruangan kelas itu menjadi berantakan dan papan tulis yang kembali bertuliskan tulisan aneh. Yuan Ming pun berjalan masuk dan bertanya kepada murid yang ada di kelas, siapa yang menulis tulisan itu di papan tulis. Mendengar pertanyaan itu,
Qin Xiao pun dengan sombongnya berkata kepada Yuan Ming, "Guru, aku menyarankanmu untuk merapikan mejanya. Aku tadi tidak sengaja merobohkannya, dan ada pun tulisan di papan tulis, seharusnya kemarin kau tidak membersihkannya. Guru, ingatlah, untuk membersihkannya kali ini, mungkin besok ada lagi." Yuan Ming yang mendengar perkataan Qin Xiao itu pun berkata dengan tatapan sinisnya, "Aku bilang, ambillah itu sebagai contoh. Apakah kau tidak mendengarnya?" Mendengar perkataan Yuan Ming, Qin Xiao pun berdiri dan memukul meja di depannya sambil berkata dengan nada keras, "Apa katamu? Apa yang kau katakan semuanya hanyalah omong kosong." Kemudian, Yuan Ming pun berjalan mendekati Qin Xiao. Qin Xiao yang melihat Yuan Ming datang itu pun berkata, "Guru, dengan tubuhmu yang kecil, apa kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan datang ke sini?" Yuan Ming pun menyuruh Qin Xiao untuk meletakkan meja itu kembali ke tempatnya dan segera menghapus kata-kata yang ada di papan tulis. Mendengar perkataan itu, Qin Xiao pun tertawa bersama rekan-rekannya dan berkata dengan nada sombongnya, "Dengar, apa yang dikatakan guru konseling ini? Dia ingin aku, Qin Xiao, menghapus kata-kata itu. Guru konseling, aku merasa bahwa kau sangat manis. Tidak hanya itu, tetapi juga sedikit konyol. Sekarang, setelah aku menulisnya, aku akan menghapusnya beberapa." Belum selesai Qin Xiao berbicara, Yuan Ming pun dengan keras menampar wajah Qin Xiao dengan sangat kuat, sehingga Qin Xiao yang menerima tamparan itu pun mengeluarkan banyak darah dari dalam mulutnya. Melihat darah yang dikeluarkan oleh Qin Xiao, rekannya itu pun terkejut dan bertanya kepada Qin Xiao apakah dirinya itu baik-baik saja. Setelah menampar Qin Xiao, Yuan Ming pun kembali menyuruh Qin Xiao untuk menghapus tulisan yang ada di papan tulis. Qin Xiao yang dirinya dipukul tadi pun terpancing emosi, sehingga Qin Xiao pun melancarkan tinjunya ke arah Yuan Ming. Melihat serangan yang datang ke dirinya itu, Yuan Ming pun dengan santainya menahan serangan tinju dari Qin Xiao. Qin Xiao yang serangannya berhasil ditahan itu pun menjadi panik dan berkata, "Sialan, lepaskan aku. Jika tidak, aku akan memotongmu menjadi 8 bagian." Yuan Ming pun tidak memperdulikan ancaman dari Qin Xiao dan kembali melancarkan tamparan kuatnya ke wajah Qin Xiao secara terus-menerus. Setelah menamparnya, Yuan Ming pun mengangkat kakinya dan menendang Qin Xiao hingga terpental. Melihat Yuan Ming memukul Qin Xiao, rekannya itu pun berkata, "Guru Xuan Yuan, kau akan dihabisi sekarang karena berani memukul tuan muda Qin." Mendengar perkataan itu, Yuan Ming yang tidak peduli itu pun juga menampar wajah rekannya Qin Xiao itu dengan sangat kuat. Setelah melakukan hal itu, Yuan Ming pun berkata dengan tatapan sinisnya, "Aku tidak ingin mengulangi apa yang aku katakan tadi. Kalian letakkan mejanya di tempat yang benar dan hapus kata-katanya." Mendengar perkataan Yuan Ming, Qin Xiao dan rekannya itu pun menjadi panik dan dengan segera menghapus tulisan yang ada di papan tulis tersebut. Judi yang sampai ke ruangan itu pun terkejut melihat Qin Xiao dan rekannya itu dipukuli oleh Yuan Ming. Judi pun berkata di dalam hati, "Apa Xuan Yuan Ming benar-benar melakukannya? Dia tidak terus menahan amarahnya seperti kemarin. Apakah ini karena kata-kata yang baru saja aku katakan padanya?" Lalu, Yuan Ming pun berjalan pergi meninggalkan ruangan kelas itu. Judi pun berusaha mengajak bicara Yuan Ming dengan menyapanya. Akan tetapi, Yuan Ming pun mengabaikan Judi. Melihat dirinya kembali diabaikan, Judi pun mengejar Yuan Ming dan mengatakan bahwa dirinya itu minta maaf. Dikarenakan perkataannya sebelumnya, Yuan Ming menjadi terpancing emosi dan memukul Qin Xiao dan teman-temannya. Kemudian, Judi pun juga mengatakan bahwa Yuan Ming harus cepat-cepat mencari tempat persembunyian. Dikarenakan kakak laki-laki dari Qin Xiao, yaitu Qin Zhao, bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Jika dirinya menemukan Yuan Ming, itu akan berbahaya bagi Yuan Ming. Yuan Ming yang mendengar ocehan panjang dari Judi itu pun berhenti berjalan dan melirik ke arah Judi dan berkata, "Saat Yuan Ju masih muda, dia adalah anak yang sangat pandai dan cerdik. Kenapa keturunannya bisa jadi tolol begini?" Mendengar perkataan Yuan Ming, Judi pun menjadi kesal dan berkata bahwa yang tolol itu adalah Yuan Ming karena berani memprovokasi Qin Zhao. Setelah mengatakan hal itu, Judi pun berkata di dalam hati, "Orang ini sangat kasar. Aku tidak tahu berapa usianya. Dia bahkan mengatakan sesuatu saat kakekku masih muda. Itu seperti dia melihat kakekku tumbuh. Paling itu hanya omong kosong. Mari kita bicara dengan ayah dulu." Judi pun mengeluarkan ponselnya dan menelpon ayahnya itu untuk berbicara. Setelah teleponnya diangkat, Judi pun mengatakan bahwa Yuan Ming telah menyinggung Qin Zhao. Karena hal itu, Judi pun bertanya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Lalu di sisi lain, Yuan Zheng yang mendengar kabar dari Judi itu pun berkata,
Xuan Yuanming adalah orang yang disukai oleh kakekmu. Bahkan, jika kamu mengatakan bahwa kekuatannya tidak sekuat orang kejam dari Tuan Qinglang, kita tidak bisa menahan bencana itu untuk keluarga Yuan kita. Kita harus melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Dan aku akan mengirim Tuan Feng sekarang juga. Setelah mengatakan hal itu, Yuan Zheng pun mematikan teleponnya dan bertanya kepada Feng Lao. Feng Lao, bagaimana kekuatanmu jika dibandingkan dengan Qin Zhao? Mendengar pertanyaan itu, Feng Lao pun menjawab, Qin Zhao adalah bintang yang baru terkenal di kota Nandao. Aku rasa perbandingannya adalah 50-50. Mendengar perkataan dari Feng Lao, Yuan Zheng pun berkata, nah, kau berangkatlah sekarang dan secara diam-diam, lindungilah seorang pemuda bernama Xuan Yuanming. Cobalah untuk melindungi Xuan Yuanming tanpa menyinggung Qin Zhao. Feng Lao yang mendengar perintah itu pun bertanya, jika kau melindungi Xuan Yuanming, bukankah itu sama saja dengan menyinggung Qin Zhao? Mendengar pertanyaan itu, Yuan Zheng pun berkata, prioritaskan saja melindungi Xuan Yuan saja. Ayah meninggal secara mendadak. Aku tidak mengerti apa yang dia maksud dengan membiarkan keluarga Yuanku berteman dengan Xuan Yuanming selama beberapa generasi. Tetapi aku percaya bahwa kepercayaan pasti memiliki makna yang dalam. Lalu di sisi lain, di halaman keluarga Qin Zhao yang sedang berlatih itu pun mendapat kabar bahwa saudaranya itu dipukuli di sekolah. Mendengar kabar itu, Qin Zhao pun bertanya, siapa yang melakukannya? Rekannya itu pun menjawab bahwa yang memukuli Qin Xiao adalah seorang guru muda di sekolah. Setelah mengatakan hal itu, rekannya itu pun bertanya kepada Qin Zhao, apakah dirinya tidak ingin pergi ke sana? Mendengar perkataan itu, Qin Zhao pun berkata, kau sendiri sudah cukup untuk hal ini. Bagaimanapun, dia sudah mengalahkan saudaraku. Kau bisa mengalahkannya 10 kali. Mendengar perintah itu, rekannya Qin Zhao itu pun setuju. Nah, sampai di sini saja pembahasan di video kali ini. Sampai jumpa di video Mimin selanjutnya, and see you.